Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Sahrul Arianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana sih cara kita mensimulasikan rangkaian elektronika menggunakan software Proteus dan bagaimana cara membuat program microcontroller menggunakan software Atmel Studio. Langsung saja, di sini merupakan tampilan dari software Proteus. Saya sudah buat rangkaiannya, di mana saya menggunakan Atmega 16, dan juga untuk output saya menggunakan 8 buah LED. 8 buah LED ini terhubung ke port D dari Atmega 16 gitu. Setelah itu kita akan melihat programnya. Nah, ini merupakan program latihan 1, kami menyebutnya latihan 1, dibuat kebetulan kemarin. Saya akan jelaskan apa saja sih yang ada di dalam program ini. Nah, untuk program ini diawali dengan include avr/io.h, di mana ini adalah program untuk kita memanggil atau untuk mengakses dan mengendalikan microcontroller AVR ini, atau untuk memanggil library microcontroller AVR gitu. Kemudian ada integer main void. Ini adalah fungsi utama program yang dieksekusi ketika microcontroller dihidupkan. Nah, integer ini menandakan bahwa bilangan yang kita gunakan adalah bilangan integer. Ada juga DDRD dan sama dengan 0B1111 8 kali. Baris ini mengatur pin-pin pada D sebagai output. Kalau angka 1 di sini menandakan sebagai output gitu. Kalau angka 0 menandakan input gitu. Saya hapus ini. Ini kalau ini adalah komen gitu, kita bebas memberikan komen apa saja di sini gitu. Nah, untuk program yang kita jalankan adalah di port D itu. Nah, untuk while sendiri adalah untuk menjalankan program secara berulang tak terbatas, yang berarti nanti kode yang ada di dalam while ini akan dieksekusi secara terus-menerus gitu. Yang kemudian ini merupakan program yang akan dieksekusi. Baris ini mengatur yang akan dieksekusi adalah port D, di mana OB di awal 0B di awal ini merupakan penanda bahwa bilangan ini adalah bilangan biner yang kita input, dan angka 0 di sini menandakan bahwa input untuk pin 1 atau D0 adalah low, dan angka 1 menandakan untuk input pin 2 atau D1 adalah high gitu. Nah, setelah selesai kita buat programnya, kemudian kita build solution. Nah, pastikan juga programnya itu tidak error gitu. Nah, ini tidak ada error kebetulan. Nah, setelah itu kita buka software Proteus, kita masukkan programnya. Jangan lupa letak di mana kita melakukan penyimpanan programnya gitu, supaya tidak bingung dalam mencarinya. Nah, setelah kita masukkan, kita klik OK. Kemudian kita bisa simulasikan dengan mengklik tombol ini. Nah, ini programnya sesuai yang kita inginkan, yaitu port pertama mati, kedua hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Nah,
untuk program pertama clear untuk latihan 1. Kita beralih ke program selanjutnya, yaitu latihan yang kedua gitu. Nah, untuk latihan yang kedua ini sedikit berbeda dengan latihan yang pertama, di mana latihan kedua ini awalannya masih sama, include untuk memasukkan library dan juga integer main void. Yang berbeda adalah di sini, di sininya nih. Kalau tadi yang pertama yang kita inputkan adalah bilangan biner, kalau yang kedua ini kita bukan bilangan biner gitu. Ya, untuk inputnya bukan bilangan biner. Untuk perintahnya juga demikian, bukan bilangan biner tetapi bilangan heksa, bilangan heksa gitu. Kalau bingung, kami selalu menggunakan kalkulator di internet gitu, bagaimana cara merubah biner ke bilangan ini gitu. Kemudian jangan lupa di build solution. Ya, pastikan sukses. Maaf. Ini diberhentikan dulu simulasinya. Ya. Ya, kita masukkan program yang kedua atau latihan 2. Nah, habis itu kita jalankan. Nah, untuk program yang kedua fungsinya sama dengan yang pertama, cuma beda dalam menginput bilangannya saja, menginput perintahnya saja gitu. Oke, kita beralih ke program yang ketiga atau latihan 3, di mana latihan ketiga ini ada sedikit yang berbeda. Untuk bagian awalnya ada yang berbeda. Nah, di sini ada define untuk menentukan berapa sih frekuensi yang digunakan. Terus ada juga include delay, digunakan untuk memanggil library delay gitu. Kemudian ada DDRD sama dengan 0B 1111 dan lain dan seterusnya. Ini kita jadikan port D sebagai output semua, dan juga ada port D sama dengan 0 0B 0000. Ini 0 di sini bukan sebagai input, tetapi nilai awal dari port D ini adalah low gitu. Nah, kemudian kita ingin menyalakan port D ini untuk low, untuk high dan low secara bergantian gitu. Oke, coba kita jalankan programnya. Ya, untuk programnya ini ada delay yang dimaksud adalah nyala dan matinya selama, harusnya ini adalah selama 1 detik gitu, tetapi dibaca di Proteusnya malah 10 detik ya. Hal ini dikarenakan biasanya belum sinkron antara jam yang ada di Proteus
dengan yang ada di program kita gitu. Mungkin kita coba buat programnya lebih cepat kali ya, jangan 10 detik seperti kelamaan gitu. Nah, ini sekitar 1 detik menyala dan 1 detik mati. Maaf. Ya, demikian video dari saya. Semoga dapat membantu untuk pembelajaran rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.